Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nora Herliza dengan NIM 06111282328028 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Jadi, di sini saya akan membuat sebuah video tutorial simulasi menggunakan Excel pada materi tumbukan elastis 2 dimensi. Sebelum masuk ke simulasinya, kita perlu tahu nih, apa sih itu tumbukan elastis? Jadi, tumbukan elastis itu adalah sebuah jenis tumbukan di mana energi kinetik total dan momentum total sistem tetap terjaga, baik sebelum dan sesudah tumbukan, yang mana artinya tidak ada energi yang hilang. Apa sih yang dimaksud dari 2 dimensi ini? Jadi, 2 dimensi yang dimaksud itu adalah gerak benda yang melibatkan 2 komponen arah, yaitu arah sumbu X dan sumbu Y. Karena momentum dan energi kinetiknya itu tidak berubah, baik sebelum dan sesudah tumbukan, maka yang berubah itu adalah arah dan kecepatan. Apa sih yang mempengaruhi arah dan kecepatan ini sehingga dia bisa berubah? Jadi, yang mempengaruhi arah dan kecepatan itu ada 3 faktor. Yang pertama, massa dari benda, yang kedua, kecepatan awal, dan yang terakhir, sudut dari tumbukan. Untuk persamaan hukum kekekalan momentum, teman-teman bisa lihat di layar terkait persamaannya. Ada 2 jenis, yang pertama untuk sumbu X, dan yang kedua itu ada untuk sumbu Y. Dan ini persamaan kekekalan energi kinetik, teman-teman juga bisa lihat persamaannya pada layar. Selanjutnya, kita akan langsung melihat simulasi dari percobaan tumpukan elastis 2 dimensi ini. Jadi, ini adalah kode yang akan kita gunakan pada simulasi tumpukan elastis 2 dimensi. Kode yang ditampilkan dalam gambar ini menggunakan program VBA atau Visual Basic for Application. FYI, VBA ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi Microsoft Office seperti Excel untuk membuat tugas makro. Mari kita bahas satu persatu maksud dari kode yang ada di tampilan layar. X0 dan Y0 ini adalah koordinat awal sebagai referensi posisi awal objek dalam simulasi. M1, M2 ini adalah massa dari 2 objek yang bertumbukan. M1 ini adalah massa benda, M2 ini juga massa benda kedua. V11 dan V21 ini adalah kecepatan awal objek pertama dan kecepatan awal objek kedua. Skala 10 ini adalah faktor skala untuk memperbesar tampilan objek dalam simulasi. Jarak 1 dan jarak 2 digunakan untuk menghitung jarak berdasarkan kecepatan awal masing-masing objek. D1 dan D2 ini untuk menghitung ukuran diameter dari masing-masing objek berdasarkan massa. Selanjutnya, di sini tertera opal 1 dan opal 2. Jadi opal 1 itu melambangkan objek pertama dan opal 2 itu melambangkan objek kedua. Sebenarnya opal 1 dan opal 2 ini bisa kita ganti sesuai dengan kemauan kita. Mungkin kita bisa mengganti opal 1 menjadi benda 1 atau bola 1, begitupun untuk opal 2. Selanjutnya, kode yang pertama ini untuk mengatur posisi awal objek di Excel. Jadi yang kode leaf ini untuk menentukan posisi horizontal atau posisi pada sumbu X, sedangkan top ini untuk menentukan posisi vertikal pada sumbu Y di masing-masing objek dalam Excel. Kemudian ini terdapat persamaan untuk menghitung momentum awal sistem dan energi kinetik awal sistem. Jadi persamaannya itu massa dikali F11 itu adalah kecepatan awal ditambah massa dikali kecepatan awal juga. M1 itu adalah massa benda pertama, M2 itu massa benda kedua. Kemudian untuk persamaan energi kinetik awal sistem bisa kita lihat persamaannya itu adalah setengah M1 P1 kuadrat ditambah setengah M2 P21 kuadrat. R itu untuk mengambil angka acak antara 0 dan 1, P12X itu dihitung berdasarkan faktor acak tersebut, di mana digunakan untuk menentukan komponen kecepatan setelah tumbukan. Kemudian persamaan ABC ini, di mana variabel ini digunakan untuk mencari solusi pada kecepatan akhir setelah tumbukan.
Persamaan P22X dan P22Y ini yaitu persamaan untuk menghitung kecepatan akhir setelah tumbukan. Kemudian kode di bawahnya untuk menampilkan hasil dari kecepatan akhir setelah tumbukan pada sheet 1. dt sama dengan 0,5 ini untuk menetapkan langkah waktu atau perubahan waktu sebesar 0,5 detik untuk simulasi. Nah, pos 1 dan pos 2 ini adalah hitungan atau persamaan untuk menghitung posisi awal pada pos 1. Pos 1 ini adalah posisi awal objek pertama, sedangkan pos 2 adalah posisi awal objek kedua. Kemudian selanjutnya untuk memperbarui posisi objek berdasarkan rumus gerak lurus menggunakan persamaan pos 1 ditambah P11 kecepatan awal dikali perubahan waktu. Begitupun untuk perubahan posisi pada objek kedua. Nah, kemudian untuk mengubah posisi objek di Excel atau memindahkan opal 1 ke posisi baru menggunakan persamaan yang ada liftnya. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan mencoba simulasi tumpukan elastis 2 dimensi dengan mengubah massa benda pertama, massa benda kedua, kecepatan awal benda pertama maupun kecepatan awal benda kedua. Mari kita coba ya. Kita bisa mengganti massa benda pertamanya itu menggantinya menjadi 40. Massa benda kedua kita ganti menjadi 35. Kemudian kecepatan benda pertama, kecepatan awalnya 25, kecepatan benda kedua, kecepatan awalnya 25. Nah, di sini maksud dari minus ini bukan nilainya yang negatif, tetapi maksudnya itu berarti kecepatan awal benda kedua ini berlawanan arah geraknya dengan benda pertama. Nah, kita bisa lihat kecepatan akhir dari masing-masing bola. Kita bisa mencoba mengganti lagi. Massa pertama kita ganti menjadi 25, massa kedua 10, kemudian kecepatan benda pertama 8, kecepatan benda kedua 4. Kemudian bisa kita run. Nah, bisa kita lihat. Nah, ternyata tumbukannya seperti itu. Nah, ini pada layar, pada sheet 1 ini kita bisa tahu kecepatan akhir dari masing-masing bola. Nah, bisa kita lihat dari simulasi yang telah dilakukan tadi, ternyata massa pertama dan massa kedua itu bentuk bolanya akan menyesuaikan dengan massa yang kita tulis. Misalnya nih, kalau massa benda pertamanya kan 25 yang benda merah, bola merah. Berarti ukuran bola merah ini akan tergantung dengan massa yang kita buat. Semakin besar massa yang kita tulis, kita tentukan, maka bolanya juga akan mengalami perbesaran. Nah, jadi itulah guys simulasi dari tumbukan elastis 2 dimensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan arah dan kecepatan itu dipengaruhi oleh massa, kecepatan awal, dan sudut tumpukan. Nah, dari simulasi yang telah kita lakukan tadi, kita mempengaruhi atau merubah-rubah massa dari kedua benda maupun kecepatan awalnya. Nah, jadi jika salah satu benda memiliki massa lebih besar, maka benda yang massanya kecil itu cenderung mengalami perubahan arah dan kecepatan yang lebih besar setelah mengalami tumpukan. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.